Kalau diterjemahkan ke bahasa tekstualnya, terkentut-kentut. Maksudnya apa? Kalaupun adzan ada baunya, dia nggak mau cium. Saking nggak sukanya dengan adzan. Tapi normalnya pergi. Ya, makanya orang sejauh apapun dia ingatannya dengan Allah itu, ketika adzan itu kadang-kadang ada kesadarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, setannya pergi. La ilaha illallah. Balik. Ya, fa'ada betul. Fa'ada. Orang soleh pun begitu. Ntar qomat, pergi lagi. Begitu qomat, Allahu Akbar, pergi itu. Makanya kita bisa merasakan kehusyuan sebelum sholat. Coba. Kalau Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, qomat nih. Kita kan bisa fokus kan? Tapi ketika bertakbir, dia balik lagi. Ketika antum bertakbir Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kada. Maka setan mulai berdinas. Dia berkata ke pikiran kita itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka ada orang mampu banyak mengingat yang tidak ingin dia ingat. Puncaknya apa kata Nabi? Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Makanya penting berjamaah itu supaya saling mengingatkan. Imam lupa, makmum yang ingatkan. Makmum lupa, tahu gerakan imam. Dia cepat teringatkan. Nah itu dorongan-dorongan keburukan yang muncul dari nafsu itu fujur namanya. Ya, asalnya nafas. Fujur memerintahkan ke mata, melotot, dia melotot. Ke mulut berkata kasar, keluar kata-kata kasar. Kalau masih dorongan was-was disebutnya fujur. Kalau keluar jadi perilaku disebut su namanya. Su. Karena sumbernya dari nafas ketemu su, maka disebut nafsu. Itu ada di Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Itu fujur. Sebaliknya, pancaran dari jiwa takwa, di takwa itu ada iman. Iman tempatnya di sini. At-taqwa hauna. Ya, dalam jiwa. Karena itu di Quran takwa dengan iman itu selalu beriringan. Ya, kalau sudah iman ketemu takwa pasti ada amal soleh. Kadang-kadang iman dulu, amal soleh baru takwa. Kadang takwa dulu, iman baru amal soleh. Contoh, iman, amal soleh, takwa. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 183, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Amal solehnya, kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Takwa dulu, iman, amal soleh. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya iman selalu ketemu takwa. Diingatkan tiap pekan oleh Nabi. Jaga iman, jaga takwa. Jaga iman, jaga takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa. Kenapa? Karena di jiwa takwa itu ada iman. Itu kan tugas kita yang kita jaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga, jangan sampai meninggal. Itu imannya hilang. Nanti ada kata Nabi kondisi, saking banyaknya maksiat, pagi-pagi beriman, sorenya ada yang kufur. Jendanya singkat, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Mesti hati-hati. Nah, dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayat di Quran. Makanya ngajinya yang total. Misal, mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik kita, dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Qul lil mu'minina. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Tuh, yang ada imannya. Yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata, palingkan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu? Nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa, karena nggak ada iman. Bagi orang beriman tidak. Imannya mengatakan palingkan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat.
Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya, lihat gambar di YouTube atau misalnya tayangan dan sebagainya, ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, palingkan. Kadang dia istighfar, astagfirullah. Palingkan. Dan gak ada yang terlambat. Gak ada lisan istighfar mata gak berpaling. Astagfirullah. Wasari'u ila maghfirah. Cepat dia istighfar. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu susah mencari kosakata yang kotor. Al-Hasan cucu Nabi tahu? Radhiyallahu taala anhu. Enggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal mungkin enggak kenal, tapi enggak tahu itu enggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain pernah dengar ya? Kami di pesantren itu membuka ruang tunggu ada 2, kanan dan kiri. Di pesantren yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya 2 cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Husain. Makanya belajar sejarah bagaimana akhlaknya Al-Hasan ibn Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Belajar sejarah. Itu diantara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. Lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya di masa fitnah kubra. Itu ada orang caci maki. Dalam satu riwayat. Atau kama waqa, Allahu a'lam bissawab. Sedang jalan dicaci maki. Begitu dicaci maki, kan ada satu masa fitnah kubra itu, ada fitnah yang sangat besar. Sampai orang berani mencaci maki cucunya Nabi SAW. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam. Anaknya berkata kepada ayahnya, abati lima lam tarud. Oh kama qala. Ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab nyari kata-kata yang untuk membalas itu enggak menemukan dalam hatinya. Dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai nggak menemukan kata-kata kotor atau sekedar untuk mengatakan saya tidak seperti yang Anda sampaikan. Karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang sedang menyakitinya. Itu Al-Hasan. Nah itulah iman, puncaknya iman itu begitu. Qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih. Sehingga melihat orang. Makanya kalau orang rajin istighfar sebelum fajar, subuhnya nggak pernah tinggal, jamaah, itu hal pertama yang Allah berikan, merubah keadaannya lebih baik dan hatinya bersih. Kalau antum ingin latihan jadi orang baik atau anak pengen jadi baik tuh, konsistenkan subuh. Kayak ulama tuh nggak banyak ceramah, nggak banyak cakap, bilang subuh aja konsisten. 40 hari subuh terus, ya sering begitu kan ya? Nah, itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya agak aneh kalau rajin ta'lim, rajin saling mencela. Salat kok menjadi saling menuduh. Orang salat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah, cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya.